Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bayangkan sejenak ketika listrik mendadak mati di malam hari. Apa yang pertama kali kita cari? Jawabannya adalah kalau bukan senter, kita akan mencari lilin dan korek api. Hal yang biasa dan jelas akan kita lakukan adalah segera berusaha mencari hal yang bisa membuat terang. Ketika listrik menyala, tanpa komando pun kita akan serentak berteriak kegirangan. Begitu pula saat kita berada di sebuah ruang gelap. Hal yang pertama akan kita cari adalah saklar lampu untuk menerangi kegelapan. Tanpa disadari Bapak Ibu, kita sudah sangat bergantung pada terang. Dan memang mata ini tidak bisa melihat tanpa adanya terang. Bapak Ibu, tapi di saat yang bersamaan, sayangnya ketika terang itu sudah kita dapatkan, saat kita bisa melihat dengan jelas karena adanya cahaya ataupun sinar, kadangkala kita juga lupa untuk bersyukur. Kita hanya merasa biasa-biasa saja ketika matahari menyinari kita, bahkan matahari membantu kita untuk melihat dengan jelas apa yang ada di depan mata kita. Tak jarang Bapak Ibu, malah yang kita lakukan adalah mengutuk panasnya matahari, mengutuk cahaya matahari yang benar-benar menyengat kulit kita. Begitu juga pada malam hari, ketika listrik memberikan terang lewat lampu yang menyala, kita pun merasa biasa-biasa saja, bahkan wajar. Tetapi Bapak Ibu, tidak tahukah kita, padahal di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang belum mendapatkan saluran listrik seperti kita. Sehingga di tengah gelapnya malam, mereka hanya diterangi oleh terang bulan ataupun lampu minyak dan lilin. Bapak Ibu, sadarkah kalau sebenarnya sinar terang itu adalah kenikmatan mutlak yang telah diberikan kepada kita? Coba ingat saat tiba-tiba lampu mati. Tak jarang saya dan Bapak Ibu mengutuk kegelapan. Mengapa demikian? Karena saya dan Bapak Ibu tidak nyaman dengan gelap. Inilah yang patut kita renungkan. Betapa terang adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Bahwa terang adalah sebuah berkah yang luar biasa yang kita nikmati sampai saat ini. Berbicara tentang gelap dan terang. Berbicara tentang gelap dan terang. Ini adalah sebuah gambaran dua sisi kehidupan manusia. Kehidupan orang percaya meyakini bahwa kehidupan dalam gelap berarti kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Sedangkan kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang ada dalam Yesus Kristus. Tuhan tentu menghendaki setiap anak-anaknya termasuk kita di dalamnya hidup dalam terang Kristus, bukan dalam kegelapan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita juga bisa melihat bahkan memperhatikan bagaimana Allah sungguh bertindak cepat agar kehidupan umatnya, kehidupan anak-anaknya tidak terbelenggu dalam kegelapan. Dan keseriusan Tuhan agar umatnya hidup dalam terang adalah dengan kehadiran dan karyanya yang sangat nyata, yang sungguh nyata di dalam dunia ini. Kehadiran serta karyanya yang nyata menggerakkan hati setiap orang untuk percaya kepadanya. Menggerakkan hati setiap orang untuk melihat betapa luar biasanya terang itu. Dan Bapak Ibu, menarik sekali ketika kita berangkat dalam pembacaan kita. Kisah penyembuhan orang buta sejak lahir. Pada bacaan kita pada saat ini kita bisa melihat bagaimana Kristus hadir, Kristus nyata dengan karyanya, dengan pekerjaannya untuk menyembuhkan orang buta tersebut. Dan coba perhatikan bagaimana mukjizat yang Yesus lakukan dilakukan secara unik. Ia meludah ke tanah dan bahkan ia mengaduk ludahnya dengan tanah dan lalu mengoleskan pada mata orang buta itu. Lalu orang buta itu
disuruh pergi ke kolam Siloam. Dan akhirnya setelah ke kolam Siloam, orang buta kembali kepada Yesus dengan mata yang sudah melek, mata yang sudah melihat. Bapak Ibu, coba perhatikan. Secara fisik, ia dapat melihat bahkan menikmati terang karena matanya sudah dicelikan. Tetapi tidak hanya itu saja. Sebenarnya secara iman, secara spiritual, ia juga sudah mendapatkan terang. Ia juga sudah menikmati terang. Dan terang yang ia nikmati adalah terang yang mengubah, bahkan memperbarui kehidupannya secara utuh. Ia mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Yesus datang dari Allah. Dan ini menjadi pengakuan yang nyata ketika terang itu sudah berkuasa di dalam diri orang buta itu. Mata yang dicelikan, itulah yang dialami oleh orang buta dalam bacaan kita. Mata yang dicelikan, itulah yang dinikmati bahkan dirasakan penuh oleh orang buta ketika terang yang mengubah kehidupannya secara utuh, bukan hanya secara fisik semata. Bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Apakah kita sudah hidup dalam terang? Apakah benar mata kita sudah dicelikan oleh terang Kristus? Yang menandakan bahwa mata kita sudah dicelikan oleh Kristus adalah ketika kita hidup dalam terangnya. Tetapi Bapak Ibu, di tengah kehidupan ini tidak semua orang menghargai sang terang. Masih ada saja orang, bahkan termasuk kita, yang tetap hidup dalam kegelapan. Kita tetap memilih hidup dalam keberdosaan. Kita tetap hidup memilih nyaman dengan kegelapan, yaitu keberdosaan kita. Seperti halnya orang Farisi, meski secara fisik mereka dapat melihat, tetapi kalau kita perhatikan sebenarnya iman mereka, spiritual mereka buta. Dan bahkan mereka berada dalam kegelapan. Buktinya apa? Buktinya adalah sikap yang meragukan Yesus. Sikap yang tidak percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus telah mencelikan mata kita. Tuhan Yesus telah berkarya di dalam kehidupan kita. Dan seharusnya kita pun harus melihat dalam terangnya. Bapak Ibu, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kita harus berani memilih untuk tidak hidup dalam keberdosaan kita. Tetapi apakah kita mau melakukan itu? Apakah kita mau berkomitmen untuk tidak hidup dalam kegelapan walaupun sedikit itu terjadi dalam kehidupan kita? Dalam Minggu Prapaskah keempat ini, kita kembali dipanggil. Kita kembali mau belajar melihat terang Kristus yang mengubah, bahkan memperbaharui kehidupan kita secara utuh, tidak setengah-setengah. Terlebih Bapak Ibu, dalam situasi dan kondisi saat ini, di mana situasi dan kondisi saat ini kurang menyenangkan, atau bahkan sangat menakutkan di tengah pandemik virus corona yang sedang merebak di lingkungan kita, di sekitar kita, bahkan di Indonesia dan seluruh dunia. Kita takut, kita panik. Tetapi di tengah itu semua, kita mau belajar melihat agar terang Kristus menguasai kita di tengah kondisi dan keadaan saat ini. Kita juga mau belajar bagaimana karya dan pekerjaan Allah boleh hadir nyata di tengah kondisi dan keadaan kita juga saat ini. Dan tentu Bapak Ibu, selaku murid Kristus, selaku anak-anak Tuhan yang sudah dicelikan, sudah menikmati terang itu, kita tidak hanya sekedar sebagai penonton pekerjaan Allah. Kita tidak hanya sebatas penonton karya-karya Allah, tetapi juga kita harus ambil bagian dalam pekerjaan dan karya-karya Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Lalu apa saja karya ataupun pekerjaan Allah yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita, orang-orang yang sudah dicelikan matanya? Ada hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan saat ini di tengah kondisi dan keadaan yang kita alami. Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, stop
hoak. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk tidak men-share berita-berita yang sebenarnya kita tidak tahu ini adalah berita asli ataupun palsu. Di tengah keadaan dan kondisi ini, mari kita sama-sama menghentikan berita-berita yang membuat kita panik, yang membuat kita takut, bahkan yang membuat kita merasa tertekan atau terancam. Namun Bapak Ibu, bagikan berita-berita yang positif, berita-berita yang benar-benar membangun kehidupan kita, berita-berita yang menenangkan situasi, dan terlebih berita-berita yang kita tahu kebenarannya. Hal yang kedua adalah don't worry and be healthy. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah membuat kita ragu untuk terus saling mengingatkan bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Walaupun kondisi dan keadaan yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, bahkan menakutkan saat ini. Bapak Ibu, hal yang sangat sederhana di tengah kondisi saat ini adalah menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan sekitar kita. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Atau bahkan ketika saya dan Bapak Ibu ada di dalam rumah, isilah waktu dengan produktif, isilah waktu dengan hal-hal positif. Sehingga meskipun kita ada di rumah, katakanlah selama 14 hari ini, kita tetap bisa menyatakan karya-karya sebagai anak-anak terang. Karya-karya yang membangun, karya-karya yang benar-benar memperlihatkan bahwa di dalamnya ada Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Lalu Bapak Ibu, yang ketiga adalah God bless. Kita sebagai anak-anak terang, kita sebagai orang-orang yang sudah dicelikan matanya, kita yakin dan percaya bahwa Allah menyertai. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk mendoakan saudara-saudara kita. Jangan pernah ragu untuk mendoakan keadaan dan kondisi saat ini. Jangan pernah ragu untuk mendoakan pemerintah ataupun tim medis yang berupaya dalam penanganan virus corona ini. Saling membantu, saling memperhatikan, saling melengkapi. Karena Allah pun melakukan hal yang sama kepada kita, kepada saya, dan kepada Bapak Ibu. Dan 3 hal ini, stop hoax, don't worry and be healthy, dan God bless, ini menjadi panggilan kita dalam pekerjaan ataupun karya Allah. Mari Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Allah dipanggil sebagai anak-anak yang matanya sudah dicelikan. Bukan anak-anak yang matanya masih buta. Dan biarlah ketika saya dan Bapak Ibu sudah melihat terang, sudah menikmati terang, kita juga mau menyatakannya untuk melihat segala sesuatunya dengan terang Kristus. Tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan, tetap menaruh yakin dan percaya kepada Tuhan, dan bahkan tetap terus berjuang bersama dengan Tuhan. Tetap berjuang hidup dalam terangnya. Karena itulah yang membuktikan bahwa mata kita, mata Bapak, Ibu, dan saya sudah dicelikan oleh terang Kristus. Selamat memasuki Minggu Prapaskah keempat. Tuhan memberkati kita. Amin.